Kami minta roh hikmat dan wahyu turun di antara kami, memberikan pengertian sehingga kami memahami kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kami mengerti detak jantung Tuhan. Kami bisa seirama, sejalan dengan yang Tuhan mau. Kami ingin didapati menjadi orang-orang yang setia melakukan kehendak Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, dan kami percaya urapan Tuhan turun di tengah kami, dan nama Yesus kami yang satu-satunya yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Terima kasih buat malam hari ini. Segala pujian hormat buat Yesus Kristus Tuhan Raja kami di atas segala raja. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang banyak hal. Kita lihat ya, dengan kejadiannya COVID-19, jadi gereja jadi tutup, dan membuktikan bahwa gereja bukan gedung. Gereja adalah diri kita sendiri. Gereja adalah tempat baitnya Tuhan. Dan bait Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Makanya kita orang percaya, kita banyak orang Kristen yang ngerti kebenaran. Ketika gedung itu dibakar, kita nggak pernah protes, karena dia bukan tempatnya Tuhan. Itu hanya sarana tempat kita berkumpul untuk merayakan celebration, merayakan kemenangan. Karena selama sudah 7 hari sudah 6 hari kita berjuang, dan hari ketujuhnya kita istirahat, kita celebration untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau di bangsa Yahudi, hari Sabat adalah hari Sabtu, tapi kita rayakannya bukan hari Sabtu, tapi kita rayakannya hari Minggu. Sebenarnya hari Minggu adalah awal dari hari pertama, hari awal. Jadi kita rayakan, kita persembahkan untuk Tuhan yang terbaik, bukan hari yang terakhir tapi hari yang pertama. Tapi nggak masalah itu. Yang penting adalah setiap hari adalah Sabat buat Tuhan. Setiap hari kita harus memiliki Sabat dengan Tuhan. Setiap hari kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi Sabat bukan hari Sabtu buat kita hari ini, tapi Sabat adalah setiap hari kita meluangkan waktu dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Di 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi Alkitab ngomong di sini, tidak tahukah kamu adalah bait Allah? Jadi bait Allah hari ini bukan gedung gereja. Gedung gereja adalah tempat yang dibangun untuk sarana kita berkumpul. Di situ kenapa kita harus bergereja lokal? Di situ kita dimuridkan, diajarin, dididik, dibimbing, diarahkan. Kita sebagai orang Kristen tidak bisa tanpa bergereja lokal. Kalau kita merasa mampu sendiri, mencari Tuhan, bisa sanggup mencari Tuhan sendiri tanpa bergereja lokal, ujungnya kita menjadi orang Kristen yang liar, kasar, ngawur, tidak punya tatanan, tidak punya aturan, tidak tahu tunduk otoritas. Karena Tuhan tetapkan otoritas di atas kita, salah satunya adalah gereja lokal. Pertama adalah bangsa dan negara, di mana kita tinggal di bangsa negara. Yang kedua adalah gereja lokal. Yang ketiga adalah keluarga. Itu adalah otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Kenapa Tuhan taruh? Supaya kita belajar tunduk dan otoritas di atas kita. Sebab kerajaan Allah itu punya tata krama, punya tatanan, punya sistem yang harus respect, tunduk dengan otoritas yang ada. Kalau tidak, kita akan menjadi orang Kristen liar. Banyak orang memiliki pemahaman begini, Pak, saya kan langsung ke Tuhan sejak Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Tabir bait suci terbelah jadi 2, jadi saya nggak perlu perantara, tetapi saya bisa langsung ke Tuhan. Banyak orang berpikiran seperti itu. Ya enggak masalah, tetapi Tuhan yang sama ngomong di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11, Tuhan berikan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru untuk memperlengkapi orang kudus. Jadi ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan memang sudah siapkan di antara hidup kita untuk membangun iman kita. Jadi bait Allah bukan gedungnya. Makanya kemarin di Turki, Hagia Sophia itu dijadikan masjid, orang Kristen nggak pernah protes. Ngapain protes? Nggak perlu marah-marah. Ketika gereja dibakar, orang Kristen diam-diam aja. Karena tahu bahwa gereja yang sebenarnya adalah bait kita sendiri. Ini tubuh kita ini adalah gerejanya Tuhan. Ini adalah tempatnya Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Di 1 Korintus 6 ayat 19, tadi di 1 Korintus 3 ayat 16 ya. Sekarang di 1 Korintus 6 ayat 19,
Atau tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan. Tubuh kita adalah tempat tinggalnya Tuhan. Kita sedang mengalami kelahiran baru. Tuhan tinggalnya di dalam hati kita. Dia menyatu dengan kita. Makanya orang yang mengalami kelahiran baru, itu orangnya akan diproses, dibentuk. Karena Tuhan sudah ditinggal di dalam, jiwanya diproses, diremukkan pelan-pelan. Kalau ada masalah sampai hari ini terjadi dalam kehidupan kita, dengan siapapun juga, di pekerjaan, di kantor, di rumah, atau dimanapun juga, itu memang diizinkan Tuhan, tujuannya membentuk kehidupan kita supaya serupa, segambar dengan Yesus Kristus. Makanya tidak perlu pusing kalau ngadepin masalah, ngadepin tekanan, ngadepin himpitan, ngadepin problem, ngadepin kekurangan, kesusahan. Karena kita tahu bahwa di dalam diri kita ini ada Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan tinggal di dalam kita, apa yang perlu kita takutkan? Tuhan pasti bimbing kita, Tuhan pasti arahkan kita kepada seluruh jalan kebenaran. Dan hari ini COVID-19 membuktikan ternyata ibadah tidak hanya di gereja. Udah 5 bulan kita nggak ibadah di gereja. Mungkin sampai bulan September kita nggak akan ibadah di gereja. Kita ibadah di online. Ibadahnya di dunia maya. Keren nggak itu? Ternyata kita juga bisa menyembah Tuhan kan? Nggak harus di gereja. Tapi kita kalau ketika gereja buka, kita harus memang bergereja lokal. Di situ kita dididik, diarahkan, diajarin. Supaya kita ini berada di dalam destinasi Tuhan. Karena kita tidak bisa hidup sendiri loh. Jadi orang Kristen itu tidak bisa hidup sendiri, cari Tuhan sendiri, khotbah-khotbah sendiri, tidak bergaul sendiri. Tidak bisa. Tuhan memang atur begitu rupa. Ada orang-orang di sekitar kita, ada divine connection, ada orang-orang secara ilahi yang ditempatkan di samping kehidupan kita, di sekitaran hidup kita, di sekitaran pelayanan kita, di sekitaran keluarga kita. Ini tujuannya, kalau Tuhan kirimkan seseorang, tujuannya untuk membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau setan kirim orang, tujuannya untuk menjatuhkan hidup kita. Tujuannya untuk apain? Nyeret kita kepada dalam dosa. Makanya kita mesti selektif nih. Pilih teman yang baik nih. Karena teman-teman yang buruk akan menghancurkan kebiasaan kita yang baik. Pilih seleksi yang baik. Pasangan hidup pun kita harus seleksi dengan baik. Jangan pasangan hidupnya tidak kenal Tuhan. Penting sekali nih. Bagi yang jomblo-jomblo, bagi yang belum nikah, bagi yang single parent yang ingin pasangan hidup, ketika kita menikah, kita tidak menikahi rupanya. Bagian rupa itu adalah sebenarnya nomor 28. Yang pertama kita harus kenalin adalah karakternya dulu. Dia itu cinta Tuhan apa enggak? Dia kalau ngadepin tekanan, masalah himpitan, reaksinya seperti apa? Dia itu orang yang putus asa enggak? Punya daya juang enggak? Punya tanggung jawab apa enggak? Lihat keluarganya, campur tangan enggak? Disetir oleh keluarganya apa tidak? Kita harus tahu detail persisnya calon pasangan hidup kita, supaya ketika kita menikah, kita tidak terjerumus di dalam kesalahan dan kehancuran yang lebih mengerikan lagi. Karena banyak orang menikah itu karena parasnya. Parasnya putih, cantik, gagah, perkasa, dadanya berbulu, bahenol, seksi, dan lain-lain. Perkriteria orang lain-lain. Tapi ketika kita menikah, sebenarnya yang kita nikahin adalah pribadi orang itu sendiri. Boleh orang mukanya itu cantik, tapi kalau kelakuannya busuk, itu akan membuat hidup kita, keluarga kita, pernikahan kita itu seperti neraka. Bagi yang belum nikah, kita pastikan bahwa calon-calon pasangan, orang yang mendekatin kita itu kita kenalin karakternya, kenalin kebiasaan buruk, yang paling buruknya apa, sehingga kita bisa menjaga dengan baik, kita atur dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Kira-kira ini bisa menjadi papa buat anak-anak saya nanti enggak, atau mami buat anak-anak saya nanti atau tidak, atau ini bisa menjadi pasangan hidup saya sampai selamanya atau tidak. Karena pernikahan sekali untuk selamanya. Ya, kita harus tahu itu. Sekali kita menikah, kita tidak bisa cerai. Kalau kita cerai, kita nggak boleh kawin lagi. Cerai sih boleh, kalau kamu menolak cerai boleh. Tapi kamu tahan hidup sendiri? Kalau cerai, nggak boleh kawin lagi. Kalau kamu kawin lagi, statusnya kamu berzina di hadapan Tuhan. Berzinanya di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan Tuhan, mana mungkin Tuhan tolak. Ini banyak pendeta menafsirkan boleh cerai dan boleh kawin lagi, tapi I don't care. Saya udah melihat orang-orang di sekitar kehidupan saya, di sekitar pelayanan saya, orang yang di dalam Tuhan, pelayan Tuhan, menikah, terus cerai, terus nikah lagi. Dan saya ngelihat tidak pernah ada penyertaan Tuhan yang powerful dalam hidupnya.
Dan saya yakin itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya tidak menjadi berkat yang maksimal dan bahkan menjadi batu sandungan. Ini penting. Gereja lokal hari ini lagi dimurnikan. Pendeta-pendeta juga lagi dimurnikan. Bersyukur dengan kejadian ini, para pendeta sedang dimurnikan Tuhan. Yang biasanya pelayanan dapat persembahan, nggak dapat persembahan. Dan nggak ada income. Gereja tidak ada pemasukan sama sekali. Bahkan harus membayar maintenance yang sewa di mall, maintenance tetap jalan, yang bayar pakai US dollar, pakai tetap jalan. Semuanya tetap jalan. Dan memang semuanya harus dimurnikan. Karena gereja dibangun sebenarnya untuk memuridkan, untuk memperlengkapi orang-orang jemaatnya itu menjadi orang-orang yang siap menjadi berkat di dunia. Karena Tuhan butuh jemaat-jemaat Tuhan di dunia. Tuhan tidak butuh kita di surga. Di surga udah everything sempurna adanya. Tuhan butuh kita di bumi untuk melaksanakan tugasnya. Dan gereja banyak tidak pada fungsinya akhir-akhir ini. Gereja lagi sibuk ngumpulin bangun gedung. Berapa banyak akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini gereja sibuk bangun gedung, dan ternyata kondisi COVID gedung tidak berguna sama sekali. Betul apa tidak? Yang perlu dibangun memang gedung, kalau ada gedung sih oke, bagus. Tapi yang terutama gereja yang perlu dibangun adalah manusia yang di dalamnya, jemaat Tuhan yang dibangun di dalamnya. Gembalanya harus tahu ini dulu. Banyak pendeta lupa diri ketika jemaatnya besar, persembahan besar. Pada lupa daratan, lupa lautan. Yang digede-gedein, yang dibangun adalah gedungnya. Dan ternyata kalau kita bangun gedung hari ini nggak bisa pakai. Buat apa? Uang gereja yang dikumpulin selama ini dibangun gedung, kalau sampai nggak bisa dipakai nggak ada guna. Betul apa tidak? Justru beberapa waktu awal-awal COVID kita bagi-bagi berkat, itu yang berguna buat jemaat. Kita memang nggak berkelimpahan penuh, tapi kita mau memberi hati, berbagi kepada jemaat, anggota, teman, sahabat, saudara, yang lain yang seiman, yang kekurangan itu bila menjadi berkat. Nah, gereja harus mengelola keuangan dengan baik. Kita juga harus mengelola keuangan kita dengan baik. Kita secara pribadi, kita secara organisasi juga kita harus kelola keuangan dengan baik. Karena suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan setiap sen, setiap rupiah ini di hadapan Tuhan. Uang ini kita pakai untuk apa? Itu kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terutama gereja Tuhan, terutama hamba Tuhan yang terima berkat hidupnya dari pelayanan atau mengelola keuangan jemaat, itu yang akan dituntut pertanggungjawaban besar. Banyak di dunia maya, di internet, banyak orang kepahitan dengan bayar persembahan, ngasih persembahan di gereja, ngasih persepuluhan, menabur dan lain-lain. Karena melihatnya dari tanda kutip ya. Tidak semuanya pendeta itu yang hidupnya foya-foya tidak benar. Banyak pendeta yang benar. Saya kenal salah satu gereja GBI di Kartini, di Cut Mutia kalau nggak salah. Saya khotbah beberapa kali sana. Hamba Tuhannya benar-benar hidupnya didedikasikan. Pak Hari namanya, Gembala Sidang di bawah Pak Niko juga. Hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan. Saya lihat dia sejak COVID ini bagi-bagi sembako terus buat jemaatnya. Sampai jemaatnya sakit dikunjungin, jemaatnya dikasih bantuan, benar-benar hidupnya digembalakan. Saya belajar dari gembala ini. Saya sangat banyak belajar dari gembala ini. Bagaimana menggembalakan orang, bagaimana peduli, benar-benar peduli. Nah, gereja ternyata tidak semuanya pendeta mata duitan. Ada hamba-hamba Tuhan yang hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu tahu tentang Elia. Elia ketika Tuhan tidak berbicara kepada dia merasa orang yang paling benar sendiri seluruh Israel waktu itu. Ternyata Tuhan masih simpen 7.000 orang yang kakinya tidak menyembah Baal. Dan kita tidak bisa merasa kita ini yang paling benar sendiri. Masih banyak orang benar, masih banyak orang Kristen yang masih banyak hamba-hamba Tuhan, banyak jemaat-jemaat Tuhan yang hidupnya memiliki hati yang tulus, hati yang suci, motivasi yang benar untuk melayani Tuhan. Kita harus dituntut memiliki hati seperti itu. Nah, banyak orang kalau kita ngelihat di medsos, di dunia maya ini banyak orang kalau ngomong tentang persembahan itu jadi apa namanya itu? Jadi polemik, banyak yang kepahitan, banyak yang enggak. Karena ngelihat dari sisi jelek para pendeta, segala macam. Tapi masih banyak kok pendeta yang hatinya tulus, hatinya murni. Makanya banyak orang kepahitan. Makanya kita itu perlu bergereja di tempat yang tepat, diajari firman yang tepat, diajari benar.
Kriteria untuk jadi hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang perlu kita dengerin firman dari mulutnya adalah lihat aja hidupnya seperti apa. Lihat keluarganya seperti apa. Lihat bagaimana dia apa yang diomongin itu sesuai firman apa tidak. Itu penting. Karena banyak gereja yang ngajarinya juga nggak benar. Tapi banyak yang benar ya. Nanti saya dikomplain loh sama beberapa pendeta. Nanti saya jadi polemik juga. Merasa benar sendiri. Enggak. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh. Gereja hari ini benar-benar tidak berfungsi kan secara gedung kan. Bersyukur dengan COVID ini, gereja benar-benar membuktikan bukan gedungnya ternyata. Gereja adalah kita. Makanya ketika sebelum COVID ini, gereja ngajarin benar bahwa kita harus bergaul dengan Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar. Makanya ketika kita bergereja online, ibadah tanpa bertemu muka seperti ini, nggak ada masalah. Karena yang nyembah itu hati kita. Tempat itu nggak terlalu penting. Betul? Kita bisa nyembah Tuhan di kamar mandi, di mobil, di dapur, di tempat tidur, di mana saja. Tidak harus di gereja. Makanya ketika gereja itu ada gereja dibakar, gereja dibom, atau gereja apa, orang Kristen nggak terlalu pusing dengan peduli itu. Yang pusing itu gembalanya karena mesti bangun gereja lagi kan, bangun gedungnya lagi. Tapi jemaat Tuhan itu nggak terlalu pusing karena dia tahu bahwa kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah tempatnya Tuhan. Kita adalah baitnya Allah. Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa kita ini adalah sebagai baitnya Tuhan, kita harus ngerti dan tahu, kita harus jagain hati kita. Kita harus proteksi benar hidup kita ini dengan benar di hadapan Tuhan. Kita tahu loh, kita harus tahu bahwa diri kita, tubuh kita ini adalah bait Allah. Amin. Tubuh ini adalah tempat tinggalnya Tuhan. Jadi, ketika Tuhan ada dalam tubuh kita mesti tahu nih, menjagain hati ini. Jaga mulut, jaga hati, jaga sikap, jagalah segala-galanya supaya kita ini benar-benar tahu, ngerti bahwa hidup kita ternyata setiap hari berdampingan dengan Tuhan. Ternyata setiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Setiap hari kita benar-benar tahu bahwa hidup kita ini ternyata tubuh ini adalah baitnya Tuhan. Ternyata tubuh ini adalah tempat tinggalnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita mesti sadar diri, tahu diri bahwa Tuhan tinggal di dalam tubuh kita. Tuhan ada dalam diri kita. Ketika kita sadarin, kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu tinggal dalam diri kita, kita tahu persis. Ketika kita mau bersikap, kita mau melakukan segala sesuatu, kita tahu Tuhan ada di samping kita, Tuhan di dalam kita, dan Tuhan di atas kita. Karena kita sendiri menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Hari ini, hati-hati menjaga sikap, menjaga perkataan, menjaga perbuatan. Kalau mau komentar, kalau ngomongin apapun juga kita mesti jaga supaya kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Ternyata baitnya Allah bukan di gereja. Bait Allah adalah diri kita. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Coba bisa dibaca salah satu orang. Roma 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dulu. Tuhan mau yang pertama tubuh kita menjadi persembahan buat Tuhan. Tuhan mau tubuh kita yang jadi tempat tinggalnya Tuhan ini dipersembahkan untuk Tuhan. Artinya kalau ketika dipersembahkan untuk Tuhan, Tuhan yang harus berkuasa, bukan diri kita, bukan mulut kita, bukan ide kita, bukan gagasan kita, bukan pemikiran kita, bukan asumsi kita. Tuhan yang sepenuhnya yang harusnya berkuasa dan benar-benar real menguasai hidup kita. Kemurahan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati ternyata itu mempersembahkan tubuh kita.
Banyak orang Kristen lupa kalau ibadah itu cukup minggu ke gereja. Ternyata ibadah seminggu 2 jam di gereja itu tidak merubahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Ternyata untuk kita bisa dirubah sesuai dengan kehendak Tuhan itu kita mesti belajar firman itu setiap hari loh. Mengerti bergaul dengan Tuhan setiap hari. Beberapa hari ini saya ngonselingin orang yang merasa Kristen dari keturunan, dari nenek moyangnya udah Kristen, tapi nggak ngerti apa-apa. Untuk mengampuni berat. Tapi Kristen tiap minggu ke gereja rajin loh, nggak pernah ndak. Ternyata tidak bisa mempersembahkan tubuhnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi ibadah kita yang sejati adalah menjagai, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang hidupnya benar-benar kudus. Ya, kurangin hal yang najis dan kotor, pikiran najis harus dibuang dalam kehidupan kita, supaya kita ini mengalami perkenanan di hadapan Tuhan. Amin. Lihat. Hari ini gereja benar-benar diuji. Banyak gereja diuji. Banyak pendeta yang khotbah kesana kemari dapat income. Gereja nggak ada income. Tapi apakah jemaat Tuhan masih tetap jalan? Jemaat Tuhan melakukan on the track seperti yang diajarkan selama ini? Karena gereja selama ini bertahun-tahun tanam pondasi. Kalau pondasinya salah, dalam kondisi tidak bergereja 5 bulan, hampir setengah tahun, jemaatnya bisa kalang kabut, bubar semua loh. Nggak ada rohani, nggak ada makanan rohani. Sekarang puji Tuhan ada aplikasi Zoom yang kita bisa conference, kebaktian ibadah online, terus ada YouTube bisa ibadah online. Makanya kita harus benar-benar ngerti firman nih hari per hari ini. Bukan hanya minggu ke gereja tok, enggak cukup, kita sendiri harus bergali firman setiap hari. Supaya hidup kita ini on the track, berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Enggak bisa, ini enggak bisa ditawar kok. Alkitab ngomong, Mazmur jelaskan, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Siang dan malam loh. Bukan siang atau pagi di gereja pas hari Minggu tok loh. Tapi siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air. Kitab Yosua jelaskan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam supaya hidupmu beruntung. Nah, makanya kita tidak bisa jadi orang Kristen hanya minggu gereja, mengandalkan ibadah hari Minggu tok. Dapat apa? Bapak Ibu, kalau ibadah hari Minggu tok, ibadah hari Minggu itu penting loh, bukan nggak penting. Tapi kita tidak cukup ibadah hari Minggu. Bapak Ibu, kalau ibadah hari Minggu 45 menit kita dengar firman tok. 45 menit Bapak Ibu dengar firman di ibadah raya hari Minggu. Terus pulang. Dapat apa kira-kira? Dalam 1 minggu nggak ngapa-ngapain. Ibadah kita itu adalah setiap hari kita dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Makanya orang Kristen hari ini akan ketahuan. Dia ngerti firman apa tidak di masa sulit ini. Ketahuan persis. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan apa tidak. Kalau tidak, habis mereka. Makanya gereja harus benar-benar bangkit. Gereja bukan gedung, tapi gereja adalah diri kita. Haleluya. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin.